Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qauman fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila ruhaya abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum huququn alaina wa ila al-mu'allif hadzal kitab Syekh Nawwal Bandani binatan Allah yanfa'una bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baris ke-10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufra. Itu ya. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga kafir tidak percaya kepada salah satu daripada rukun iman. Umpamanya dalam beriman kepada Allah kita dituntut untuk beriman kepada semua utusan Allah. Lalu ada yang tidak percaya kepada salah satu utusan Allah yang berjumlah 25 utusan Allah, maka dia termasuk kafir. Ba'da imanihim, setelah mereka beriman, berarti murtad. Ada kafir asli, ada kafir murtad. Kalau kafir asli itu sebelumnya belum pernah masuk Islam. Tapi kalau kafir murtad sebelumnya muslim, lalu dia keluar dari Islam. Nanti perbedaannya, untuk kafir asli, begitu dia masuk Islam, ya wantaha maqad salam, maka perbuatan-perbuatan dia ketika kafir diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang murtad enggak. Kalau berupa kewajiban dia harus mengqadha. Kalau selama dia murtad, dia berapa hari meninggalkan sholat, maka selama itu dia harus mengqadha. Itu bedanya antara kafir asli dengan kafir murtad. Kalau ini kafir murtad, dia kafir setelah mereka beriman. Sumazdadu kufra, kemudian bertambah kekafiran mereka. Beriman, kemudian kafir, dan bertambah kekafirannya. Ya, bertambah kekafirannya. Ay thumma asarru al kufri, yakni kemudian mereka terus menerus kafir, terus menerus kafir, alias sampai mati kafir. Ini yang akan menjadi penghuni api neraka. Maka lan tuqbala taubatuhum, maka tidak diterima. Sesungguhnya orang kafir setelah mereka beriman kemudian bertambah kekafiran mereka,
mereka tidak diterima taubat mereka selama mereka kafir. Tapi kalau mereka sebelum meninggal bertobat, kemudian keluar dari kafir, kembali masuk Islam, ini mudah-mudahan Allah ampuni. Kalaupun dia beberapa kali keluar masuk Islam, termasuk terkeluar, termasuk terkeluar, ya, tapi kalau sampai akhir hayatnya dia tetap beriman, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini enggak, dia tidak diterima imannya karena mereka terus-terusan kafir sampai mati kafir. Makanya di sini maqauza ala dzalika, ya, maknanya masdariyah, selama mereka ya berada pada kekafiran. Qala al-qadi, berkata seorang hakim namanya Qadi Iyad, dia sudah terkenal. Iyad itu seorang hakim, maka nggak perlu lagi disebutkan namanya. Namanya adalah Qadi Iyad. Wal Qaffalu, dan Imam Qaffal, wa Ibnul Ambari, dan Imam Ibnul Ambari. Lama qaddamallahu ta'ala, manakala Allah mendahulukan, qaddamallahu ta'ala dzikra man kafara ba'dal imani, mendahulukan, menyebutkan orang yang kafir setelah beriman, berarti murtad. Wa bayana, dan juga Allah menjelaskan anahu ahlul la'nati, bahwasanya mereka adalah orang yang patut menerima laknat dari Allah, yaitu kafir setelah beriman sampai mati kafir. Illa ayatuba, kecuali mereka mau bertobat, tetap Allah kasih kesempatan untuk bertobat. Ya, apapun perbuatan dia sebelumnya, dia kafir, dia murtad, ya, lalu kembali kepada Islam dan bertobat, maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabnya lama zakara, maka Allah menyebutkan fi hadil ayati, dalam ayat ini, annahu law kafara, bahwasanya seandainya dia kafir maratan ukhra, dia kembali kafir, beriman kafir, beriman kafir, ba'da tilka taubati, setelah taubat itu. Allah di atas kan, Allah jelaskan orang murtad keluar dari Islam kemudian bertobat. Kalau ini justru ya, dia awalnya muslim kemudian keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam lalu masuk lagi Islam, dia bertobat. Setelah itu dia nggak pernah bertobat sampai mati, ya, tidak pernah bertobat. Jadi setelah tobat yang pertama dia kafir lagi, fa innaha tasiru ghaira maqbulatin, maka ya tobatnya tidak diterima karena tobatnya masih dalam keadaan kafir. Itu yang dimaksud. Wa ka'annaha lam takun, dan seakan-akan tobatnya itu nggak ada, seakan-akan tobatnya dia nggak pernah bertobat. Jadi kalau mau bertobat, betul-betul bertobat, ini Allah terima. Wa takdiru, maka takdir ayat, ilal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat, mim ba'di dzalika, setelah apa? Murtad, setelah kafir, murtad, wa aslahu, dan mereka melakukan apa? Memperbaiki diri mereka. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Mengampun dan Maha ya penyayang. Fa in kanu kadzalika, maka jika dia telah bertobat tapi kembali kepada kafir, tsummazdadu kufran, lalu bertambah kekafirannya, ini yang nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan tuqbala taubatuhum, taubat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, jadi dilihat akhir, ya, dilihat akhir kehidupannya. Makanya kan Allah suruh wala tamutunna illa wa antum muslimun,
Dan janganlah kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Karena nilainya di situ, di akhir hayat. Orang sebelumnya kafir, tapi menjelang kematiannya dia beriman, ya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka surga tempatnya. Sebaliknya naudzubillah min zalik. Dari muda beriman, memang keturunannya orang yang beriman, tapi sayang akibat pergaulan dan sebagainya dia sebelum mati kafir, naudzubillah min zalik, neraka. Ya, jadi orang dilihat itu apa? Ketika kematiannya. Makanya Allah suruh tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Kemudian wa ulaika humud dhalun, dan mereka yang habis beriman kemudian kafir sampai mati kafir adalah mereka yang sesat. Ala sabil kamali, atas jalan yang sempurna, sesat anil huda, dari jalan petunjuk, ya, dari jalan petunjuk. Kemudian innal ladzina kafaru, Allah tegaskan lagi, sungguhnya orang-orang kafir. Jadi nggak pernah beriman. Kalau yang di atas tadi pernah beriman, kafir, beriman, kemudian kafir lagi sampai mati kafir. Kalau ini kafir terus-terusan. Ya kan orang seperti itu. Ya kan, ada awalnya kafir terus sampai mati kafir. Ada orang awalnya beriman, ya, atau awalnya kafir lalu beriman, lalu kafir lagi sampai mati kafir. Itu sama. Ya, di sini Allah menjelaskan tentang orang kafir yang nggak pernah beriman. Ya, yaitu innal ladzina kafaru. Kenapa Allah dahului dengan kata inna? Supaya mereka percaya. Ya, inna ini kan ungkapan taukid untuk menguatkan. Sungguhnya orang-orang kafir billahi, kepada Allah. Ya, kafaro itu dari segi artinya adalah menutupi. Kafaro berarti orang yang ingin menutupi wujudnya Allah dengan tidak percaya kepada Allah. Maka logikanya adanya orang kafir ini menunjukkan adanya Allah, karena mereka ingin menutupi apa? Wujudnya Allah. Sesuatu yang ditutupi ada apa enggak? Ada. Kalau enggak ada nggak usah ditutupin. Ya. Nah, karena Allah itu wujud, mereka ingin menutupi wujudnya Allah dengan tidak percaya kepada Allah. Berarti menunjukkan apa? Adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu logikanya Syekh Muttalib Sya'rawi kayak gitu dia. Ya, mengatakan seperti itu. Adanya orang kafir menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena arti kafar itu adalah menutupi. Maka ketika perang salib timur dan barat, mereka ambil tuh arti kafaro menjadi apa? Kafir. Ya, cover boy. Ya, yang artinya apa? Sampul dan sebagainya. Penutup. Ya, penutup itu mereka ambil dari situ. Arti kata kafaroh. Ya. Jadi, ya orang kafir itu di sini Allah istilahkan mereka itu kafir. Artinya nggak jelek-jelek banget gitu, nggak menunjukkan arti yang rendah. Beda dengan mereka mengatakan kita, ya kan, kambing-kambing yang sesat dan sebagainya. Kalau Allah cuma kafir saja. Orang yang ingin menutupi apa? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kenapa harus marah? Gitu ya. Ya, itu kan nggak jelek-jelek banget, artinya apa? Nggak seperti mereka mengatakan kepada kita gitu ya. Ya, itu. Ya. Nah, jadi ya kafir itu adalah menutupi. Innal ladzina kafaru billahi wa rasuli, sungguhnya orang kafir tidak percaya kepada Allah dan kepada Rasul, wa matu, di sini tekanannya, dan mereka mati, ya, mati orang kan mati banyak, matinya ini hal namanya, wahum kuffarun, dalam keadaan kafir, naudzubillah min zalik. Billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada Rasul. Ya, jangan pastikan itu. Pokoknya yang mati dalam keadaan kafir, Allah pastikan menjadi penghuni api neraka. Apakah mereka betah di api neraka? Jawabannya tidak. Seandainya mereka bisa menebus siksa api neraka dengan harta yang mereka miliki di dunia, 10 bumi seandainya mereka punya,
mereka akan tebus itu, akan tebus, ya, akan menebusnya. Begitu dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kafir sampai mati kafir, balai yuqbala min ahadihim, maka nggak bakalan diterima dari salah seorang dari mereka. Apa yang akan diterima? Mil'ul ardi, harta emas seukuran bumi. Ay miqdaru ma yamla'ul arda, seukuran apa yang memenuhi bumi, ya, masyriqaha wa maghribaha, baik ya sebelah timur maupun sebelah barat. Kalau ada sebelah timur, ada sebelah barat, pasti sudah ada utara dan selatan. Makanya Allah tidak menyebutkan utara selatan, cukup walillahil masyriqu wal maghrib, milik Allah, ya kan, arah timur dan arah barat. Bukan berarti selatan dan utara gak milik Allah, enggak. Udah pasti adanya barat dan utara, ada barat dan timur, udah pasti ada selatan dan utara. Itu ya Allah nggak sebutkan, ya, tapi itu sudah mencakup. Makanya di sini seandainya mereka orang yang disiksa di api neraka ini karena matinya kafir bisa menebus api neraka itu, sisa api neraka itu dengan harta sepenuh bumi, apanya? Zahabat, emasnya. Seandainya dia punya emas sepenuh bumi, dia akan tebus itu, dia akan tebus. Pada ketika di dunia Allah minta ringan apa berat? Ringan, sholat, beriman, zakat, ya kan? Menjauhkan apa yang Allah larang, ringan kan? Begitu mati mereka berani itu nebus. Karena mereka nggak beriman, mereka berani nebus. Itu pun kalau mereka punya harta sebanyak, harta berupa emas sebanyak apa, seluas bumi lah. Ya milal adi tadi, seluas bumi, ya kan? Ya nggak mungkin dia punya. Jangankan seluas bumi, sebanyak bumi, ya semonas saja orang nggak ada yang punya, mas. Ya semonas saja nggak ada yang punya, apalagi apa, mil'ad di sepenuh bumi. Itu kalau mereka punya, mereka akan relakan itu untuk menebus azab. Ini menunjukkan azab Allah itu apa, maha dahsyat, maha luar biasa. Kenapa? Karena yang mengazab adalah yang punya sifat serba maha mengetahui, maha kuasa, ya, maka azabnya pun luar biasa. Jadi azab itu kita ukur, ya, yang mengazab. Siapa yang mengazab? Ya kan? Yang mengazab Allah, udah pasti azabnya luar biasa. Maka jangan main-main dengan azab Allah. Ya, jangan main-main. Ya, karena azab Allah itu apa? Sesuai dengan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Lau iftada bih, seandainya dia mau menebusnya, seandainya dia menebusnya, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kalau mereka punya. Yang pasti mereka nggak punya. Seandainya punya, mereka akan tebus itu. Kalau nggak percaya, tanyain ntar. Ya, sama-sama di akhirat, neraka kita tanyain. Ya, seandainya kamu punya emas sedunia ukurannya, kira-kira rela nggak buat tebus azab? Oh pasti bilang iya pasti. Ya, kalau nggak percaya, taruhan yuk mana? Ya, itu di akhirat. Ya, benar ini firman Allah. Ya, firman Allah benar. Qala Az-Zujjaj, berkata Imam Az-Zujjaj, innal wawa, bahwasanya kalimat waw, wa matu wa kufar, lil atfi, menunjukkan kata sambung atau ada waw hal, ada waw apa ataf. Wa matu ini apa, wawnya waw ataf. Tapi kalau wahum kufar itu wawunya hal, karena menjelaskan keadaan kematian. Karena orang ketika mati kan macam-macam keadaannya. Ada yang tenang karena beriman, ada yang gelisah penuh dengan azab karena tidak beriman. Itu keadaan. Ya, tapi wawu yang pertama adalah wawu kata sambung, namanya wawu ataf. Ya, itu nanti urusan nahwu. Wa takdiru, adapun takdirnya, ya, lau taqarraba ilallahi fid dunya, seandainya dia taqarrub kepada Allah di dunia, bimil'il ardi, taqarrub kepada Allah sebanyak apa?
sepenuh apa? Sepenuh bumi zahaban, emasnya. Seandainya di dunia dia punya emas, ya kan, banyaknya sebanyak bumi atau seluas bumi, seisi bumi, lam yanfa'hu dzalika ma'a kufrihi, maka hal itu tidak bermanfaat kalau dia tetap kafir. Itu kalau di dunia. Di sini gambarkan dulu di dunia. Misalnya dia punya nih emas, ya, emas seukuran apa? Seukuran bumi, seukuran bumi. Lalu dia sedekahkan, tapi dia nggak beriman. Maka sedekahnya emas seukuran sebumi itu tidak ada manfaatnya, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat, karena perbuatan orang kafir itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik orang kafir itu nggak diterima oleh Allah. Ya, mereka hanya menerima kebaikan itu di dunia, entah itu dipatungin, kan banyak kan? Ya, mereka berjasa, terutama ilmuwan, umpamanya, ya mereka hanya dibatungin, atau paling nggak dibuat nama jalan. Ya, tapi di akhirat nol. Walau nanti di akhirat mereka ngarepin, ya. Bukti ya mereka itu ngarepin pahala dari Allah di akhirat. Allah gambarkan, yaitu apa? Perbuatan baik mereka kasyarabi biqi'atin yahsabu zul'anu ma'an. Itu bagaikan fata morgana yang dilihat oleh orang yang haus dari kejauhan, itu adalah air. Begitu didatengin bukan air. Di sini ada unsur penyesalan. Mereka mengharapkan pahala dari Allah, tapi mereka tidak mendapatkan, yaitu rugi. Ya, makanya khairul syarrul bariyah, seburuk-buruknya orang itu orang kafir. Ya, dia kena musibah, dia sabar, rugi juga, nggak dapat pahala dari Allah. Ya, dia dikasih rezeki yang berlimpah ruah, lalu dia apa? Sosialnya tinggi, banyak sedekah, pokoknya juga percuma. Makanya yang enak orang yang beriman. Makanya kata Rasul, ajaban li amril mu'min. Urusan orang beriman ini sangat menarik, sangat takjub. Ya, kalau dia mendapatkan rezeki berlimpah ruah di sedekah, falahu khairun. Ya, lalu dia kena musibah, dia sabar, falahu khairun. Orang kafir meskipun hebat kesabarannya ketika kena musibah, nggak punya nilai di sisi Allah. Ada nggak orang kafir sabar? Ada, ya kan? Ya, dia menerima apa? Penyakit dan sebagainya. Ada yang sabar. Ya, cuma sayang, percuma, ya, nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini digambarkan di dunia gitu. Walau iftada minal azabi fil akhirati, seandainya dia menebus azab Allah ya, di akhirat nanti, bimil il ardi, dengan sepenuh bumi, zahaban, emasnya, ya, lam yuqbal minhu, ya, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Awil muradu bil wawi, atau yang dimaksud dengan wawu apa? At-ta'mimu, yaitu untuk apa? Menunjukkan umum. Walau iftada bih bil ahwali, dalam semua keadaan. Artinya baik di akhirat maupun di dunia. Ya, mereka sedekah, umpamanya orang kafir, ya kan, tetap tidak diterima. Di akhirat untuk menebus azab pun Allah tidak menerima. Kama kila, sebagaimana dikatakan, karena ukila, seakan-akan dia dikatakan, la yuqbala minal kafiri, tidak diterima dari orang kafir, fi jamil ahwali, dalam semua keadaan di dunia, bil akhirati, maupun keadaan di akhirat, walau fi hali iktidaihi, sekalipun ketika dia menebus nafsahu, dirinya, ini masdar beramal, iktidaihi nafsahu, ya, masdar, ya, soreh ini beramal, ya, sekalipun dalam keadaan dia menebus dirinya, bil akhirati, di akhirat, itu nggak diterima. Jadi maknya, awaunya fi jamil ahwal, itu baik keadaan akhirat maupun keadaan dunia. Orang kafir
yang menggunakan hartanya umpamanya, ya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulaika lahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ada yang dapat menolong. Siapa yang dapat menolong? Ya, kalau di dunia barangkali ya orang bisa mengatakan ya, menolong atau ditolong, tapi nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolong. Bahkan di saat Allah bertanya kepada seluruh makhluk, limanil mulkul yaum, milik siapa kerajaan dan kekuasaan saat ini, itu masa akhirat. Tidak ada satu makhluk pun yang menjawab. Akhirnya Allah menjawab sendiri, lillahil wahidil qahar. Kekuasaan akhirat itu adalah milik Allah yang esa dan perkasa. Memang di dunia Allah kasih ya manusia itu apa? Berkuasa. Tapi sifatnya apa? Sementara. Di dunia orang bisa mengatakan saya berkuasa, saya yang punya ini, yang punya itu. Ya, tapi nanti di akhirat nggak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Oh ini saya yang punya, ini saya yang berkuasa, nggak ada. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi yang bisa mengatakan ini milik saya berkuasa, nggak ada. Ya, karena kuasa mutlak itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat menolong fi daf'il azabi, di dalam menolak azab, anhum dari mereka, au fi takhfifihi. Jangankan menolak azab, meringankan azab saja mereka nggak dapat. Au fi takhfifihi, atau diringankan azab mereka nggak dapat. Nggak ada yang bisa menolong. Ya, nggak ada yang bisa menolong kecuali ya mereka yang pernah berjasa kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pun hanya siapa? Abu Lahab. Dan itu berdasarkan mimpi, bukan hadis ya. Ya jangan katakan itu hadis, itu mimpinya Abbas bin Abdul Muttalib. Kita tahu bahwa Abu Lahab itu matinya perang Badar. Perang Badar. Ya. Lalu ditanya, setelah dia mati ditanya sama adiknya Abu Abbas. Ya. Ditanya, "Anda lagi ngapain?" Ya, "Aku lagi disiksa. Cuma aku dapat keringanan azab setiap hari Senin." Tiap hari Senin. Ya. Kenapa? Karena dia berbahagia. Ini bukan hadis ya. Ya, perkataan Abbas tapi dikutip oleh Imam Bukhari. Ini yang membuat orang menjadikan dalil. Ya, karena dikutip oleh Imam Bukhari nggak sembarangan. Ya, mimpi Abbas. Bahkan konon katanya mimpinya masih kafir. Masih kafir. Kita tahu Abbas itu kan masih Islam setelah perang Badar. Ya, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Abbas itu banyak hartanya. Ketika disuruh menebus dirinya dan keluarganya, ya dia bilang, "Aku udah nggak punya duit." Kata Rasul, "Anda masih banyak, paman, masih banyak." Ya, itu uang sebelum Anda berangkat ke Mekah kan Anda dititipin kepada seorang ibu. Itu banyak banget itu. Karena apa? Abbas khawatir takut terjadi apa-apa dalam perang, dititipin hartanya. Dan Abbas itu raja riba. Kalau duitnya banyak pantas, banyak banget duitnya. Raja riba itu Abbas. Orang kalau mau dagang ke Yaman atau ke Syam, yang duitnya masih siapa? Abbas. Ya dibungain. Oh raja riba terkenal dia. Terkenal. Kata Rasul, duit kamu banyak. Abbas bingung. Kok ini Muhammad tahu? Padahal ketika aku menitipkan kepada ibu itu nggak ada yang tahu. Kecuali aku dan ibu itu. Baru di situ Abbas percaya. Ya kalau Abbas beriman pantas lah. Dia baik ya Rasul. Sekalipun dia kafir dia baik. Siapa yang menemani Rasul ketika Bai'atul Aqabah yang pertama dengan orang-orang kafir Madinah, dengan orang Madinah? Siapa? Abbas. Dia khawatir kepada ponakannya dianterin. Dan herannya Abbas nggak ngomong orang kafir yang lain, dipegang tuh rahasia itu. Jadi pantas kalau beliau itu beriman. Nah kalau Abu Lahab kan jahat, ya susah beriman. Ya awalnya bagus merdekakan budaknya. Nah jadi Abbas mimpi, ya kata Abu Lahab seperti itu. Gitu. Jadi yang mendapatkan keberkahan dengan lahiran Nabi pertama kali siapa? Abu Lahab.
Dia yang dapat duluan, ya, dia. Sekalipun nggak sempurna, tapi kan lumayan. Tapi selumayan-lumayannya azab neraka, ya tetap aja dahsyat. Takhfif, istilah takhfif itu apa? Diringankan, ya kan? Azabnya dahsyat, diringankan. Kira-kira pengaruh apa enggak? Ada, tapi nggak seberapa. Tapi lumayan lah daripada yang lain. Dapat setiap hari Senin. Maka ada seorang penyair mengatakan apa? Mengatakan seperti itu, ya kan? Ya, dia apa namanya? Apalagi kita, di situ ada bait terakhir. Apalagi kita yang insya Allah seumur hidup beriman pada Nabi Muhammad SAW, lebih ya yang akan kita dapati dari Allah. Mula apa dapat segitu, cuma apa girang doang, ya kan? Ya insya Allah kita lebih, ya kita lebih, ya. Jadi itulah harapan kita, ya memperingati hari Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian au fi takhfifihi, atau ya diringankannya azab, nggak dapet, nggak ada yang bisa menolong, ya cuma Abu Lahab doang yang diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun karena dia gembira begitu Rasul lahir dan didapat kabar, bukan dari Rasul langsung dimerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Budak itu mahal, ya dimerdekakan karena gembiranya Rasul lahir. Itu kan luar biasa ini. Ya luar biasa. Sayang banget sebenarnya Abu Lahab kepada keponakannya, dengan keponakannya. Sampai ketika Rasulullah hilang, ya kan, hilang. Di sini yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada, bukan sesat. Ada mengartikan apa? Allah menemukan Rasul kau dhallan dalam keadaan sesat. Sesatnya bukan sesat jalan, bukan sesat apa dan tidak dapat petunjuk. Ya Rasulullah sebelum lahir sudah dijaga, bahkan nurnya, cahaya itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpindah dari Adam sampai Abdullah terakhir. Makanya Abdullah ketika nur Nabi Muhammad itu ada pada dirinya, beliau menjadi pemuda yang paling ganteng sedunia. Saya katakan sedunia, ya kan? Ya maka semua apa perempuan-perempuan demen dong sama Abdullah. Ya rezekinya memang Siti Aminah rezekinya. Ya ada nur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan Rasulullah tercipta dari nur, cuma nurnya itu sudah ada sebelum Rasulullah lahir. Jangan katakan dari nur, Rasulullah sama dengan kita, ya kan? Basyarun, ya walaysa kal bashar. Ya sama, ya cuma beliau itu adalah punya nurnya ini yang berpindah-pindah dari ya apa sulbi para nabi terus kepada baginda Rasulullah SAW. Ya makanya kalau ada mengatakan Abdullah ya itu meninggalnya kafir, nah, ada sulbi Rasulullah, ada nur Rasulullah dalam diri sendiri, Abdullah kok bisa kafir? Ya itu Gus Kiai Haji Abdul Qayyum, beliau dengan cara ilmiah sekali beberapa kitab ya menentang hadis, ya kan, yang menunjukkan apa ana wa abuka finnar, kan ada di situ. Ya itu di situ beliau buka ya dengan apa jelas sekali ya bahwa ya banyak ulama mengatakan bahwa ya bapaknya Rasulullah SAW itu dalam kategori adalah umat yang belum sampai kepada mereka utusan Allah. Ya wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kemudian dari nur tadi, nur itu kan berpindah dari nabi-nabi kepada Abdullah. Ya seperti itu. Ya saya kira sampai di situ karena ini udah lain pembahasan lan tanalul birra ya hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan juga kalau di Al-Qur'an sudah lain juznya. Juz baru lan tanalul birra. Kita cukup, Allahu a'lam bishawab.